Elektrokimia adalah ilmu yang mempelajari aspek elektronik dari reaksi kimia. Elemen yang digunakan dalam reaksi elektrokimia dikarakterisasikan dengan banyaknya elektron yang dimiliki. Elektrokimia secara umum terbagi dalam dua kelompok, yaitu sel galvani atau sel volta dan sel elektrolisis. Sel volta merupakan rangkaian sel yang dapat menghasilkan arus listrik karena terjadi perubahan reaksi redoks. Singkatnya, sel volta mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Reaksi ini terjadi secara spontan. Sedangkan sel elektrolisis merupakan sel yang menghasilkan reaksi redoks yang dikehendaki dengan menggunakan arus listrik. Singkatnya, sel elektrolisis mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Reaksi ini terjadi secara tidak spontan, karena memerlukan arus listrik. Alat dan bahan praktikum sel volta. Yang pertama ada kabel penjepit buaya, ada tomat, lampu LED, uang koin, paku besi beton, dan voltmeter. Langkah kerja. Step pertama-tama kita potong atau iris terlebih dahulu tomat-tomat yang akan kita gunakan untuk praktikum, agar memudahkan untuk nantinya memasukkan koin. Masukkan koin pada bagian yang telah diiris tadi ke dalam semua tomat yang telah diiris, sampai ke tomat ketiga. Kemudian, tusukkan paku ke dalam setiap tomat, hingga terlihat seperti ini. Step kedua, siapkan kabel penjepit buaya, jepitkan salah satu sisinya pada koin, kemudian pada paku, dan begitu seterusnya, hingga membentuk atau hingga sampai terhubung satu sama lainnya. Kemudian setelah tersambung semuanya, jepitkan ke dalam kaki lampu LED hingga lampu menyala. Ini adalah tampilan lampu menyala ketika tempat gelap. Step ketiga. Pada tahap ini, kita mengecek apakah ada tegangan dengan menggunakan voltmeter. Rangkai voltmeter dengan kabel-kabelnya dan jepitkan kabel yang ada di voltmeter dengan kabel penjepit buaya di kedua sisinya. Kemudian diamati. Jika terjadi pergerakan pada jarum voltmeter, berarti memiliki tegangan. Berikut adalah video praktikum sel elektrolisis. Alat dan bahan praktikum sel elektrolisis. Yang pertama ada pensil dan rautan, baterai 9 volt, air, garam, kabel penjepit buaya, gelas dan sendok, dan kardus. Langkah kerja. Step pertama. Pertama-tama siapkan pensil yang sudah diraut di kedua sisinya hingga terlihat seperti ini. Step kedua. Siapkan kardus yang telah dibolongi agar pensil dapat tertancap. Seperti yang terlihat pada video ini. Step ketiga. Siapkan gelas dan garam, kemudian
Masukkan garam beberapa sendok ke dalam gelas. Setelah itu, masukkan air ke dalam gelas yang sudah diisikan garam dan aduk. Aduk hingga tercampur. Kemudian masukkan pensil yang sudah ditancapkan dengan kardus tadi. Step keempat. Siapkan baterai 9 volt dan jepitkan kabel penjepit buaya di sisi atas pensil, kemudian sisi lainnya ke baterai 9 volt. Lakukan hal yang sama dengan pensil yang satunya, yaitu menjepitkan kabel penjepit buaya dari pensil ke baterai 9 volt. Setelah itu, amati gelembung-gelembung yang keluar dari air di sekitar pensil. Seperti ini. Kesimpulan dari praktikum sel volta adalah bahwa sel volta merupakan bahan kimia dan penghantar listrik yang memberikan aliran elektron lewat rangkaian luar dari suatu zat kimia yang teroksidasi ke zat kimia yang direduksi. Dari hasil pengamatan yang telah kami lakukan, diketahui bahwa tomat dapat menyalakan lampu walaupun tidak begitu terang. Pada percobaan kami di sini, Cu berfungsi sebagai katoda sehingga mengalami reduksi dan Fe berfungsi sebagai anoda sehingga mengalami oksidasi. Untuk reaksi dari katoda dan anoda, SL yang kami dapat dari Cu dan Fe adalah sebesar 0,78 volt. Selanjutnya, kesimpulan dari praktikum sel elektrolisis. Jadi yang terjadi adalah anoda yang bermuatan plus akan menarik ion klorida yang bermuatan min. Maka ion klorida akan memberikan elektronnya ke anoda. Lalu menjadi molekul klorin dengan rumus kimia yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron. Cl juga akan beroksidasi dari Cl- menjadi Cl2. Ia juga akan mengeluarkan gas klorin. Kemudian sedangkan pada katoda yang bermuatan min akan menarik ion hidrogen. Ia akan menerima elektron dari elektroda, lalu menghasilkan atom hidrogen yang mengalami reduksi dengan rumusnya yaitu 2H2O plus 2 elektron menjadi H2 plus 2 OH- dan oleh karena itu terbentuk gelembung-gelembung hidrogen. Kemudian sisanya Na plus dan OH- akan menjadi natrium hidroksida atau yang disebut merupakan basa kuat. Sekian video praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.